Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang peristiwa kebangkitan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, latar belakang dari terjadinya kebangkitan nasional adalah praktik tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, praktik tanam paksa menerima berbagai kritik dan dari berbagai pihak. Akhirnya, praktik tanam paksa didirikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, setelah kejadian ini, para penguasa asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini diberi nama oleh pemerintah Belanda disebut sebagai kebijakan pintu terbuka. Pada masa kolonial Belanda membentuk tingkatan masyarakat di Indonesia. Tingkatan paling atas atau tingkatan pertama adalah masyarakat Eropa sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua adalah masyarakat Timur Asing yang terdiri dari bangsa Tionghoa, India, dan Arab. Dan kemudian tingkatan ketiga atau paling bawah adalah tingkatan pribumi, yaitu penduduk asli dari suku-suku yang berdiam di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Nah, kemudian dikarenakan Belanda juga membutuhkan masyarakat pribumi yang banyak, akhirnya Belanda membangun sekolah-sekolah publik di Indonesia ini. Nah, contoh-contoh sekolah yang dibangun oleh Belanda adalah HIS. Hollands Inlandse School. HIS merupakan sekolah dasar atau SD, tetapi yang ditempuh selama 7 tahun. Kemudian yang kedua MULO. Meer uitgebreid lager onderwijs. MULO merupakan sekolah menengah pertama atau SMP. Jika diterjemahkan ke Indonesia, MULO artinya pendidikan dasar lebih lanjut. Jika kita lulus MULO, kita akan lanjut ke jenjang yang disebut AMS. Algemene Middelbare School. AMS jumlahnya sangat terbatas. Kemudian AMS dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian A untuk bahasa dan ilmu humanoria dan bagian B untuk ilmu pasti dan ilmu alam. AMS juga kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sekolah menengah umum. Nah, kemudian jika siswa-siswa lulus dari AMS, nah siswa-siswa tersebut dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau yang disebut Hoger onderwijs. Selanjutnya, Budi Utomo merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam peristiwa kebangkitan nasional. Dr. Wahidin Sudirohosodo merupakan salah satu pendiri dari organisasi Budi Utomo. Ia melantarkan gagasannya agar mahasiswa Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Kemudian gagasan Dr. Wahidin juga mendapat tanggapan dari para mahasiswa Stovia, seperti Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Kemudian mereka mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Jalan Abdurrahman Saleh 26 Jakarta. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei 1908 kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Maka setiap tahun pada tanggal 20 Mei kita melakukan upacara bendera untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ketua dari organisasi Budi Utomo adalah Sutomo. Kemudian Budi Utomo menjadi salah satu penggagas organisasi-organisasi di Indonesia pada saat itu. Contoh-contoh organisasi lain selain Budi Utomo adalah Sarekat Islam dan Indis Partij. Ketiga organisasi ini merupakan organisasi-organisasi yang mewujudkan peristiwa kebangkitan nasional. Kemudian dari tahun 1908 kita berpindah ke tahun 1928. Pada tahun 1928 terjadi suatu peristiwa yang diberi nama Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Indonesia. Karena pada dahulu, para pemuda masih berjuang sendiri-sendiri menurut daerahnya masing-masing. Tetapi dikarenakan peristiwa Sumpah Pemuda ini, para pemuda mengucapkan ikrar mereka dan melawan penjajah bersama. Jadi, mulai tanggal 28 Oktober 1928, mereka berjuang bersama atas nama bangsa Indonesia. Sampai pada tahun 1945 dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang dikumandangkan oleh Soekarno. Nah, segitulah peristiwa kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Sekian dari saya, Marvin Devin. Terima kasih.